Oke, selamat siang. Di sana selamat pagi ya. Selamat pagi, Debbie. Pagi, selamat sore yang di Jakarta. Ya, oke. Senang sekali kita akhirnya bisa bertemu dengan Debbie dalam acara webinar kita. Di webinar kali ini kita agak sedikit spesial karena kita akan membicarakan seluk-beluk gimana sih kalau mau kuliah di Jerman, khususnya kedokteran. Ya. Nah, tentunya di sini saya nggak sendiri. Saya Velita dari Yayasan Indonesia Jerman. Di sini juga ada Pak Anies Daud selaku Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Jerman. Selamat sore, Pak. Ya, lalu di sini juga ada Pak Gary Sugiri selaku konsultan juga dari YJ. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu Velita. Oke, nah tentu saja di sini kita kedatangan seorang narasumber cantik langsung dari Jerman. Ya, kita langsung aja kenalan ya. Kita langsung aja perkenalan. Oke, Debbie, kannst du dich kurz vorstellen? Halo semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman, sayangnya saya nggak bisa lihat satu-satu siapa aja yang hadir. Nama saya Debbie, senang banget semuanya bisa hadir bareng-bareng di sini sama saya untuk ngobrol-ngobrol tentang kuliah kedokteran di Jerman. Saya adalah alumni Student College Indonesia. Saya lahir dan besar di Jakarta, lanjut SMA di Jakarta, lalu setelah SMA saya lulus SMA saya Student College. Dan akhirnya saya melanjutkan kuliah kedokteran ke LMU München di Universiteit München. Sekarang ini saya sudah lulus kuliah, menyelesaikan research project dan akan mulai pendidikan dokter spesialis pertengahan Agustus ini. Oke, terima kasih Debbie. Oh ya, sebelumnya saya minta para peserta untuk isi polling dahulu ya. Oke, sebentar. Saya launch dulu pollingnya ya. Mohon diisi ya para peserta. Oke, silakan. Silakan diisi ya. Tinggal diklik aja kok semuanya. Silakan diisi. Untuk teman-teman, pollingnya silakan diisi ya. Yang baru masuk silakan diisi ya pollingnya ya.
Wait. Oke, ini hasilnya. Oke. Oke, kalau begitu kita akan segera mulai ya. Sebelum mulai, saya akan kasih tahu jalurnya dulu seperti apa. Yang pertama nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya sama Debbie. Cerita-cerita, nanti Debbie akan presentasi. Nah, selama Debbie cerita-cerita sama Debbie presentasi, nanti teman-teman semua boleh nulis pertanyaan yang ada di Q&A ya. Nulis pertanyaannya di kolom Q&A. Seperti biasa. Lalu setelah Debbie presentasi, nanti kita akan perkenalan sedikit tentang Student Collect Indonesia sebentar saja. Nanti setelah itu baru kita masuk ke sesi Q&A, di mana kita nanti juga akan menjawab pertanyaan yang ada di Q&A ya. Mungkin ini dari Debbie juga bisa jawab ya, Debbie ya. Iya, sama mungkin nanti kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya secara langsung ya. Baik kepada Debbie maupun kepada kami. Oke, sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol dulu ya sama Debbie ya. Okay. Okay, Debbie, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ja, und wie ist das Leben in Deutschland? Gimana sih? How is life in Germany? Akhir-akhir ini ya? Iya, cerita boleh sedikit mungkin? Rasanya kalau ngomongin akhir-akhir ini nggak mungkin lepas dari pandemi, corona, dan COVID-19 tentunya. Iya, kamu kan dokter ya? Garda terdepan dong ya? Nah, saya ini ada di posisi yang bisa dibilang privilege karena saya belum mulai kerja. Beberapa teman saya yang lulus kuliah bareng November 2019 kemarin udah mulai kerja dan ada yang jadi garda terdepan. Saya sendiri waktu itu posisinya sudah lulus, mengerjakan riset, belum bekerja sebagai dokter. Jadi saya sendiri kemarin ikut lockdown di rumah. Oke. Memang beberapa kota butuh bantuan tenaga medis lebih, jadi mereka buka platform kan, pendaftaran kayak volunteer tenaga medis yang punya waktu untuk yang lagi nggak kerja dan sekarang jadi garda terdepan. Tapi di Munchen sendiri itu sepertinya cukup orang, jadi nggak ada yang volunteer seperti itu. Jadi saya di rumah kemarin. Sekarang udah semua pelan-pelan mulai buka, protokol kesehatannya jalan. Oke, jadi kamu lockdown ya di rumah ya? Oke. Oke, terus nih pasti participant pada kepo nih. Do you have a boyfriend? Itu nanti ya. Itu nanti private aja boleh. Oke, private ya. Oke, jadi bule atau Indo nih? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oke. Oke, itu karena kamu cantik, dokter lagi ya, lulusan Jerman lagi. Viele Leute stehen auf die Schlange, ne? Iya, banyak yang ngantri ya, pengen jadi pacar kamu. Oke. Und dann, was hast du vor denn nach dem Studium? What is your plan for the future? Saya bakal mulai kerja jadi assistant arts namanya di sini kalau udah lulus teman-teman. Assistant arts itu residen, mungkin ada yang tahu, dokter dalam pendidikan spesialis. Kalau residensi di sini sambil kerja untungnya, jadi saya bakal mulai kerja full time sebentar lagi. Saya bakal mulai di syaraf, tapi kemungkinan bisa jadi saya pindah ke psikiatri, bisa jadi tetap di syaraf. Oke, jadi spesialisasinya kira-kira apa nih? Syaraf? Saya akan mulai di syaraf dulu. Tempat kerja saya nanti di syaraf ya. Oke. Nah, sekarang mungkin Pak Anies pengen menyapa Debbie. Pak Anies, silahkan Pak Anies. Oh, tadi sudah ya? Udah disapa ya? Oke. Oke. Sip. Kalau gitu mungkin yang lain juga udah pada penasaran nih, pengen dengar presentasinya Debbie, ceritanya Debbie nih gimana sih secara selama kuliah di pendokteran seperti apa, ya kan? Selama di Student Collect kayak apa?
Oke, Debbie mungkin bisa silahkan presentasi dan teman-teman yang lain mungkin sambil nulis ya pertanyaannya di Q&A, ya kan? Biar nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Oke? Oke, Debbie silahkan. Oke, terima kasih, Kalita. Ya. So, kita sore hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang kuliah kedokteran di Jerman, ya kan? Kenapa kedokterannya dalam kurung? Karena awal-awal saya bakal ngomongin banyak tentang student collect, tentang daftar medicine, tapi setelah itu mulai ke hal-hal yang lebih umum, yang nggak cuman buat anak-anak kedokteran, tapi buat semua yang mau kuliah ke Jerman, yang mau, tadi ada yang bilang mau Ausbildung ke Jerman juga, mungkin bisa lihat beberapa tips ini. Topik hari ini, saya udah bilang barusan, student collect, jurusan medicine, dan tips-tips umum tentang kuliah di Jerman. Sedikit tentang saya juga, ini bisa kita skip aja karena kita udah kenalan ya barusan. Ya, alasan kenapa saya waktu itu memilih student collect di Indonesia. Kalau kita lulus dari Indonesia dengan UAN, terus kita mau lanjut kuliah ke Jerman. Pertanyaannya adalah student collect di Indonesia atau student collect di Jerman. Salah satu pilihan yang mesti kita pilih. Waktu itu saya milih student collect di Indonesia karena disarankan oleh guru bahasa Jerman saya waktu itu. Waktu saya SMA, saya kursus bahasa Jerman, dan dia bilang ke saya, Debbie, kamu coba lihat opsi student collect di Indonesia karena kesempatan diterima itu lebih besar daripada kalau kamu langsung ke Jerman. Dan itu benar karena begitu kamu sampai ke Jerman, kamu bersaing dengan seluruh orang dari seluruh dunia, semua calon mahasiswa asing yang ingin dapat tempat student collect, rebutan tempat yang cuma sekian, sedangkan di Indonesia konkurensinya, jadi saingannya itu mungkin tidak seketat kalau di Jerman langsung. Alasan guru saya waktu itu menyarankan saya lihat opsi ini juga adalah, ini tentu aja individual, tapi dia bilang ke saya, kamu latihan dulu tinggal sendiri sebelum benar-benar ke Jerman, karena saya sampai SMA tinggal di rumah orang tua, mungkin ada teman-teman yang dari SMA atau sebelumnya udah terbiasa jauh dari rumah, tapi kebetulan saya masih sama orang tua, dan akhirnya saya student collect di BSD, dan waktu itu ambil kamar kos di BSD, ambil kamar kos di BSD, itu jadi latihan buat saya untuk pelan-pelan ngerasain gimana sih rasanya tinggal sendiri gitu. Jadi itu transisi yang baik waktu itu untuk kemudian lanjut ke Jerman. Biaya bersaing. Persepsi orang-orang terkadang kalau ngomongin student collect Indonesia, mahal karena bayar tuition fee, bayar semester baitrack. Kalau dihitung-hitung, ini bukan saya doang, tapi ini udah hasil diskusi saya dan teman-teman juga. Biaya kita bayar uang semester student collect Indonesia plus biaya kita hidup di Indonesia itu bersaing banget sama kalau dibandingkan dengan biaya kita student collect di Jerman, biaya hidup di Jerman, walaupun tanpa bayar tuition fee. Bahkan bisa jadi lebih murah, tapi gaya hidup tentu aja masing-masing dan relatif. Pengalaman saya selama di student collect Indonesia, itu 9 bulan yang menyenangkan banget buat saya. Di situ saya ketemu teman-teman seperjuangan, kebetulan saya dapat kelas yang kompak banget. Ini foto hampir 10 tahun yang lalu, tapi Nomi sampai sekarang jadi sahabat baik saya banget, dan hampir sama semuanya saya masih ada kontak. Kadang-kadang kita bakal ketemu, kalau saya main ke kota mereka, saya kabarin mereka. Teman-teman yang punya mindset yang sama, oke, kita mau ke Jerman bareng-bareng, dan itu jadi sesuatu yang berharga banget. Guru-guru suportif di belakang sini waktu itu ada Herwin, guru biologi dan kimia kami waktu itu. Guru-guru di student collect tentunya orang-orang yang udah menjalani apa yang
waktu itu kami 7, jadi banyak perspektif dari mereka yang sangat berguna. Dan karena itu juga kami ngerasa ada kejelasan informasi tentang proses pendaftaran kuliah ke Jerman, karena banyak banget austausch, banyak banget exchange di situ. Kita semua adalah satu grup anak-anak yang punya tujuan yang sama, jadi sama-sama saya nanya, waktu itu lo terjemahin ini di mana, ini kalau kayak gini bisa nggak, orang kedutaan gimana, kapan lo gini gitu. Itu bikin lingkungannya kondusif banget untuk proses persiapan ke Jerman. Lalu kesempatan untuk dapat beasiswa dari DAAD, ini kesempatan yang sangat jarang banget, mungkin cuma di Student College Indonesia, anak Student College dapat beasiswa DAAD. Kebetulan saya waktu itu berkesempatan untuk dapat beasiswa itu juga bersama teman saya Ivan dari angkatan kami, dan penerima beasiswa lain ini tuh anak-anak Deutsche Schule dari seluruh dunia, jadi bukan anak Student College. Jadi kesempatan yang langka dan satu-satunya rasanya. Lalu sekarang saya lanjut ke proses dan tips pendaftaran untuk jurusan kedokteran. Yang pertama, tentukan universitas dan jenis kota yang pengen kamu tuju. Saya sendiri waktu itu nggak benar-benar menjalani step ini, karena waktu itu prinsip saya ingin kuliah kedokteran dan tidak ada preferensi khusus tentang universitas dan kota yang dituju. Tapi kalau kamu misalnya ada keluarga di Jerman, ada saudara, atau mungkin kamu udah tahu, saya anaknya lebih suka kota besar, saya lebih pengen kota menengah, saya lebih pengen kota kecil, dari awal kamu bisa daftar itu dengan bikin strategi yang sesuai dengan jenis universitas dan jenis kota yang kamu mau. Lalu proses pendaftarannya sendiri, tips-tips dari saya adalah di Jerman ini ada sistem Ausländerquote untuk jurusan kedokteran. Jadi setiap universitas mereka bakal menentukan dari, katakanlah universitas A punya 100 kursi untuk mahasiswa kedokteran semester itu, mereka bakal nerima 100 orang. Mereka akan menentukan kuota dari 100 kursi ini berapa sih mahasiswa asing yang akan kami terima. Biasanya 5-10%, katakanlah 10% di universitas A. Jadi di universitas A, 100 kursi kedokteran, 90 kursi itu untuk orang Eropa dan orang EU lainnya, 10 kursi itu untuk semua mahasiswa asing. Jadi ini penting untuk disadari karena mahasiswa asing hanya bersaing sama mahasiswa asing lainnya. Kita nggak saingan rebutan kursi sama orang Jerman dan orang EU yang lulus abitur. Kedua yang penting disadari adalah kriteria penilaian lamaran setiap universitas itu beda-beda. Universitas boleh nentuin sendiri Ausländerquote-nya berapa persen, dan mereka boleh nentuin sendiri apa sih yang mereka cari dari pelamar-pelamar, dari pendaftar-pendaftar ini, kriteria apa yang mereka lihat. Yang pastinya semua universitas akan melihat nilai. Nilai itu nanti nilai UAN kita di rata-rata dengan nilai ujian akhir Student College, nilai FSP, itu akan jadi nilai. Itu kriteria yang pasti ada di semua universitas. Nah, kriteria yang lainnya itu variabel. Ada universitas yang bilang biasanya harus kirim motivation schreiben juga. Jadi kamu harus nulis esai kenapa kamu mau kuliah di universitas itu. Kamu harus meyakinin mereka kayak, kenapa sih misalnya, kenapa saya harus nulis waktu itu, kenapa Debbie adalah orang yang tepat untuk kuliah jurusan kedokteran di Universität München. Kenapa mereka bakal untung kalau mereka ngambil saya. Itu isinya motivation schreiben. Kamu harus benar-benar ngeyakinin mereka. Ada beberapa uni juga yang mereka bahkan nggak minta motivation schreiben sama sekali. Terus ada beberapa uni yang mempertimbangkan tes AS, misalnya itu semacam psikotes. Lalu ada beberapa uni yang minta dokumen-dokumen lainnya. Jadi pesan saya di bagian ini adalah perhatikan benar-benar kamu mau di uni itu, kamu lihat dokumennya apa, karena satu uni itu berbeda dari yang lain. Jangan sampai kamu
udah nyiapin dokumen, ini satu paket dokumen kamu dan itu kamu kirim ke semua uni gitu. Enggak, kamu harus benar-benar lihat mana sih dokumen yang cocok untuk setiap uni. Jadi harus agak detail bikin paket lamaran untuk setiap uni itu. Tips saya yang lainnya mendaftar sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kamu udah kebayang ada yang namanya Auslander quote dan ada yang namanya kriteria penilaian setiap universitas itu beda-beda. Katakanlah Debbie bersaing dengan sahabat saya B. Debbie bersaing dengan B atau nggak bersaing sebenarnya. Debbie dan B sama-sama ingin kuliah medicine ke Jerman, sama-sama daftar dan sama-sama lulusan student college. Saya bersaing dengan B di atas kertas selama proses pendaftaran itu karena kami sama-sama orang asing. Kalau saya dan B sama-sama daftar ke universitas A, maka kami akan memperebutkan kursi yang untuk orang asing ini. Nah, tapi karena universitas A ini beda kriterianya dengan universitas yang lain, Universität München misalnya. Saya dan B sama-sama daftar ke Universität München. Mungkin di Universität München karena kriteria penilaiannya seperti itu, bisa jadi B itu lebih tinggi akhirnya poinnya untuk diterima di Universität München. Tapi karena saya dan B sama-sama daftar ke Uni Frankfurt misalnya. Karena Uni Frankfurt kriteria penilaiannya lain, mungkin profil saya lebih cocok untuk Universitas Frankfurt, dan akhirnya saya diterima di Universitas Frankfurt, padahal B tidak. Jadi itu sering terjadi pas proses pendaftaran di medicine di sini, kayak anak-anak yang daftar di uni yang sama, ada yang di sana diterima, di sana nggak diterima, padahal jadi kenapa? Karena ya itu kriteria setiap uni beda-beda, dan take home message-nya adalah karena kita nggak tahu siapa aja saingan kita yang sama-sama daftar ke situ, kita nggak tahu kriteria kita, profil kita itu how well does it translate to their criteria. Jadi daftar sebanyak-banyaknya. Waktu saya daftar di Jerman ada sekitar 33 fakultas kedokteran. Saya daftar 16. Itu udah banyak banget sebenarnya. Biasanya orang-orang yang student college di Jerman daftarnya 4 atau 5 uni aja, tapi kalau mau cari aman banget tergantung nilai kamu juga. Kalau nilai kamu mungkin rata-ratanya 1, mungkin chances kamu untuk daftar sedikit dan tetap diterima kedokteran lebih besar. Kalau nilai kamu 2, misalnya, mungkin pakai strategi mendaftar sebanyak-banyaknya, walaupun capek, mungkin itu akan membuahkan hasil gitu. Nah, sekarang kalau kamu udah daftar sebanyak-banyaknya, terus kamu dapat undangan, dapat Zusage, diterima lebih dari satu universitas, pesan saya adalah segera pilih universitas yang kamu mau. Misalnya kamu diterima di Uni München dan di Uni Frankfurt tadi. Dua-duanya kamu udah dapat kabar, oh saya diterima nih. Kamu langsung seleksi dari Uni München dan Uni Frankfurt itu mana yang lebih kamu mau dan langsung tolak uni yang kamu nggak mau. Kalau kamu pilih Uni München, langsung kabari ke Frankfurt, kamu nggak mau ambil tempat mereka. Jangan kalau kamu dapat undangan dari 3, 4, 5 uni, kamu diterima di sana, kamu nggak kabarin mereka atau kamu bilang ke mereka, oke saya ambil, terus sebentar sebelum semester mulai, kamu baru kayak putusin satu kota dan yang lain kamu biarin aja. Karena kalau kamu terlalu mepet ngasih kabar mereka, mereka bisa jadi nggak ada kesempatan untuk ngasih kursi itu ke orang lain yang ada di daftar cadangan. Jadi kalau kamu udah mendaftar sebanyak-banyaknya dan kamu dapat Zusage lebih dari satu universitas, cepat-cepat tolak yang satu supaya uni itu bisa kasih kursi kamu ke orang lain yang sedang menunggu. Kurang lebih itu tips-tips tentang daftar medicine. Saya nggak banyak bahas setiap step-nya secara detail karena itu bisa dicari, tapi makanya saya lebih bahas gimana tips-tipsnya yang di luar step-step yang udah jelas. Sekarang kita lanjut ke pengalaman kuliah secara umum di Jerman dan tips-tips selama di sini. Apa sih kesan-kesan saya selama kuliah di Jerman, dan nggak saya doang, tapi teman-teman juga mahasiswa Indonesia lainnya, karena sebelum saya, tentu aja itu udah jadi bahan omongan kami sehari-hari juga kalau ketemu tentang ya gimana lo kuliah di sini, tapi
khusus sebelum presentasi ini saya ngobrol lagi sama beberapa teman untuk refreshing kayak apa sih menurut lo yang mesti gue sampein di presentasi ini ke teman-teman yang kayak ini pengen siap-siap ke Indo nih. Jadi yang harus diingat adalah tentu aja kuliah ke Jerman itu sangat menarik karena biaya, karena standar pendidikan yang diberikan, tapi saya harus kasih dua sisi tentang kuliah di Jerman. Saya nggak bisa ngomong yang bagus-bagus aja, karena menurut saya ada terlalu banyak anak Indonesia yang ke sini tanpa benar-benar tahu keadaan di sini seperti apa, dan tanpa benar-benar tahu bahwa sebenarnya mereka mau nggak situasi yang ada di sini ini untuk mereka, gitu. Saya mulai dengan yang sulit-sulitnya dulu, mungkin yang sisi negatif kalau mau dibilang, jadi kayak the harsh truths kuliah di Jerman, atau hal-hal yang menurut saya dan teman-teman kayak, coba aja kita tahu ini dari awal, mungkin kita bakal siap. Yang pertama itu, sistem belajar di universitas itu relatif anonim dan individualis, sangat berbeda dengan kebiasaan kita di Indonesia. Di Jerman itu kita benar-benar dilepas, seringkali kuliah nggak ada absen, seringkali kelasnya besar banget, jadi agak susah nyari koneksi ke teman-teman kuliah, apalagi ditambah mungkin awal-awal kuliah masih penyesuaian bahasa, jadi itu agak berat di bagian itu. Kita benar-benar dilepas, nggak diurus sama universitas, jadi kita mau datang kuliah mau enggak terserah mereka, karena menurut sistem Jerman kalau kamu belajar dengan cara mendengar orang presentasi, datanglah ke kuliah umum, ke Vorlesung. Tapi kalau kamu tipenya nggak belajar dengan mendengar, kamu tipe belajarnya dengan membaca, kamu nggak usah datang ke Vorlesung, kamu datang aja ke BIP sana baca sendiri. Bagian baca sendirinya ini agak menantang, dan bagian nggak di absen ini agak menantang karena kita terbiasa di Indonesia, kita punya suatu struktur yang udah dibentuk dan kita tinggal mengikuti aja tanpa berpikir banyak. Jadi begitu kita dikasih kebebasan seperti itu, agak-agak menantang untuk bisa motivasi diri sendiri. Kalau motivasi udah mulai hilang, harus bisa disiplin sama diri sendiri dan harus tahu benar-benar ini yang harus saya lakuin gitu. Nggak diurus oleh universitas ini dalam artian juga aspek-aspek hidup yang lain, bukan cuma kuliahnya sendiri, misalnya akomodasi, progres kita kuliah. Kalau misalnya kita kuliah di negara lain, misalnya di Inggris atau di Amerika, tergantung universitas juga, tapi seringkali kita punya tutor yang one-to-one, mereka ngelihat progres kuliah kita gimana, terus mereka ngasih feedback setelah 1 semester, mereka ngasih tahu kayak, oh gini loh cara belajar. Ada belajar cara belajaran dulu, begitu di Jerman itu nggak ada itu. Terus segi akomodasi, misalnya kalau orang kuliah di Belanda seringkali dapat bantuan untuk cari dorm, untuk cari tempat tinggal. Kalau di Jerman kamu benar-benar dilepas sendiri. Jadi karena biaya kuliah di Jerman itu murah, resources universitas itu juga nggak seberapa banyak untuk ngurusin kita, jadi kita yang harus step up the game sendiri, jadi mandiri sendiri dan ngurusin semuanya sendiri. Yang kamu mesti siap juga adalah masalah nilai yang nanti kamu dapat dan tentang timeline hidup kamu. Nilai yang kamu dapat itu seringkali saya dan teman-teman di sini agak masih shock, apalagi waktu awal-awal datang, karena di Indonesia atau di negara lainnya, misalnya yang bahasa Inggris, nilai A, nilai B itu cukup banyak presentasi. Jadi dari sekian banyak mahasiswa, cukup banyak presentasinya yang dapat nilai A dan B, bisa lulus cum laude. Kalau di Jerman itu sistemnya beda sama sekali. Nilai D, nilai 4 itu artinya kamu benar-benar udah top, memenuhi syarat. Kalau kamu D itu, 4 itu batas lulus, artinya kamu udah siap untuk masuk ke job market, kamu udah terkualifikasi, udah hebat banget. Sedangkan nilai D di negara lain, itu artinya sangat-sangat jelek. Jadi jangan kaget kalau kamu nanti ke sini terus kamu nggak dapat nilai A, nggak dapat nilai 1, nggak dapat nilai B, nilai 2, karena di Jerman sistem penilaiannya sangat-sangat berbeda. Kalau kamu di sini penilaian A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 itu untuk membedakan kamu
mahasiswa top berapa persen. Kalau kamu nilai D aja itu udah bagus banget, kamu lulus, kamu siap untuk masuk ke job market. Kalau kamu nilai C, nilai 3, itu artinya kamu top 30% kurang lebih. Kalau kamu nilai B, artinya kamu top 20%. Kalau nilai A atau 1, kamu top 10%. Tapi bahkan pas job interview pun tentu aja banyak interviewer yang nggak cuma mementingkan nilai atau nggak seberapa ngelihat nilai, mereka nggak terlalu peduli kamu top 10% atau 20%, tapi lebih ke kualifikasi kamu secara umum atau secara menyeluruh. Siap-siap juga tentunya jauh dari keluarga, kamu bakal keluar dari zona nyaman, kamu harus mandiri, kamu bakal ketinggalan beberapa momen-momen hidup yang penting di tanah air sana. Mungkin ada teman-teman yang nikah, kamu nggak bisa datang, ada saudara nikah, semua momen-momen hidup itu bakal terlewat. Tapi sekarang kita masuk ke bagian bagus-bagusnya setelah saya ngomong tentang the hard truth. Semuanya itu bakal terbayar dengan sesuatu yang luar biasa banget. Kalau kamu ngerasa setelah ngedengar poin-poin tadi, oh saya siap ngadepin itu semua, semuanya akan terbayar dengan kesempatan yang sangat-sangat luar biasa, eye-opening, benar-benar kamu akan ditempa jadi orang yang kamu nggak nyangka bahwa kamu punya resources itu di dalam diri kamu. Tentu aja dari pendidikannya sendiri, sistem pendidikan di Jerman, kita benar-benar bukan ngafal, tapi kita diajar untuk berpikir secara kritis. Rasanya waktu saya awal-awal kuliah di Jerman, saya paling shock tentang gimana teman-teman anak-anak Jerman itu mikirnya sangat kritis. Kalau ada dosen ngejelasin suatu konsep, saya duduk di situ, saya berusaha mengerti konsep itu, tapi teman-teman yang lain pada saat yang bersamaan mereka sudah mempertanyakan konsep itu. Jadi sistem pendidikan di sini memang orang-orang diajar untuk mempertanyakan terus, mempertanyakan kritis, jangan terlalu nerima gitu aja, tapi coba pikir kayak dengan pengetahuan-pengetahuan kamu yang udah kamu tahu sebelumnya, kamu dikasih konsep yang baru, terus kamu harus mempertanyakan, oh ini masuk akal nggak sih? Dan itu life skill yang luar biasa banget kalau kamu bisa dapat kesempatan untuk belajar tentang itu. Tentu aja Jerman nggak disangkal lagi adalah salah satu pionir di dunia dari berbagai hal, dari berbagai segi. Jerman adalah satu welfare state yang memberikan banyak kesempatan ke penduduk-penduduknya. Sistem sosial di sini bagus banget, semua ekonominya robust, dan ada di negara seperti ini, tentu aja kamu bisa melihat kenapa sih Jerman menjadi negara seperti ini gitu. Kenapa Jerman bisa jadi satu negara yang industrinya semua maju, ekonominya bagus, gimana cara mereka handle krisis, gimana orang-orangnya itu sebagai individu, sebagai grup, karakter mereka seperti apa, kamu akan terpapar dengan itu, dan itu juga kesempatan belajar yang bagus banget. Selain kamu belajar dari Jerman sendiri, kamu belajar dari seluruh orang yang juga ke Jerman, karena kamu nggak akan ketemu orang Jerman doang, kamu akan ketemu orang dari seluruh dunia. Dan lagi-lagi austausch ini antara kamu dengan orang lain itu pengalaman yang sangat-sangat berharga, menambah wawasan juga, dan membentuk karakter kamu. Dan kesempatan untuk traveling tentunya yang lagi-lagi menambah wawasan dan membentuk karakter. Kalau kamu udah nyampe di Jerman, sangat mudah untuk kamu bisa pergi ke negara-negara Eropa lainnya, dan setiap negara punya budayanya sendiri, karakternya sendiri, makanan khasnya sendiri, tipe orangnya sendiri, dan itu akan sangat memperkaya diri kamu. Ya, ini ada beberapa foto waktu saya koas di Afrika. Kalau saya nggak kuliah ke Jerman, saya nggak akan pernah kepikiran untuk koas sampai ke Afrika. Tapi buat anak-anak Jerman, mereka Ausland semester, jadi kayak semester exchange ke luar negeri, kemana-mana, praktikum,
koas kemana-mana, ke Latin Amerika, ke Jepang, ke Skandinavia, buat mereka itu udah biasa banget. Dan dari situ saya terpapar, ada bagusnya juga kalau saya melihat sisi dunia lain yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Kalau saya nggak kuliah di sini waktu itu, nggak akan kepikiran sampai di Tanzania. Kalau saya nggak kuliah ke Jerman, ini waktu saya koas waktu itu, ini urolog yang baik sekali. Waktu itu dia ngebolehin saya untuk operasi menyunat pasien. Mungkin di Indonesia kalau kuliah kedokteran menyunat pasien udah sering juga sih, tapi waktu itu buat saya benar-benar karena cara dia ngasih tahu step-stepnya, benar-benar dia cuma pengen supaya orang lain bisa tanpa ada senioritas, tanpa ada apapun. Kebanyakan seringkali di Jerman seperti itu, dan menurut saya itu sesuatu yang berharga banget juga. Kalau saya nggak ke Jerman, saya mungkin nggak akan sampai sekarang punya 2 paper yang saya berdiri jadi co-author di situ, paper yang dipublish di peer-reviewed journal. Dan ini ada sedikit foto di Bayern waktu saya jalan-jalan hiking. So, pengalaman kuliah dan tips lanjutan dari saya, setelah semua kelebihan dan kekurangan yang udah kamu dengar tadi, benar-benar pikirin motivasi kamu kuliah ke Jerman. Pikirin matang-matang keputusan ke sini. Jangan cuma karena murah, jangan cuma karena pengen kuliah ke luar negeri, terus opsi yang paling murah di Jerman, tapi lihat benar-benar kamu suka atau enggak dengan sistem di sini. Zaman saya 10 tahun lalu belum ada banyak vlog, sekarang ada banyak vlog di YouTube. Kalau kamu nggak ada kesempatan main ke Jerman sebelum ke sini, nonton vlog, cari tahu sistem orang di sini gimana. Kamu tertarik nggak belajar budayanya, belajar bahasanya, karena kebanyakan dari kita harus belajar bahasanya itu sendiri, dan itu tentu aja bersangkut paut sama belajar budayanya, dan semua yang jadi satu paket di situ. Pilih jurusan sesuai minat dan bakat kamu, jangan cuma karena gengsi, jangan cuma karena kepepet, jangan cuma karena bisanya itu, jangan cuma karena orang tua. Begitu kamu mulai kuliah sesuatu, kamu bakal berurusan dengan bidang itu sampai benar-benar rasanya udah penat, sampai rasanya muak. Jadi kalau motivasi kamu awalnya cuma tengah-tengah aja, begitu drop itu akan susah banget. Jadi motivasi kamu harus benar-benar tinggi, itu benar-benar yang kamu mau. Saya mau ini, apapun yang terjadi saya perjuangin. Itu yang bakal bikin kamu nanti sampai akhir semuanya lancar-lancar. Walaupun pasti ada up and down-nya, tapi kamu bakal nyampe ke tujuan akhir kamu. Karakter-karakter yang diperluin untuk kuliah ke Jerman itu kira-kira kamu punya nggak, dan cocok nggak sama kamu. Karena kalau misalnya emang ternyata nggak cocok, ya nggak apa-apa gitu. Di hidup ini ada banyak banget opsi, di hidup ini ada banyak banget jalan, nggak semua jalan itu harus cocok untuk semua orang, tapi ada baiknya sebelum kamu membuat suatu keputusan, kamu lihat lagi benar-benar kalau kamu pengen kuliah di Jerman, kamu harus mandiri, kamu harus punya inisiatif yang tinggi, mau belajar, mau adaptasi dengan orang-orang yang baru, budaya bahasa yang baru, dan mau berintegrasi secara perlahan. Di situ kamu kurang lebih cocok untuk kuliah di Jerman gitu. Dari tadi saya banyak ngebahas tentang step-step atau tips-tips sebelum ke Jerman. Ini ada sedikit bonus untuk nanti kalau kamu udah di Jerman, kalau memungkinkan itu bekerja. Mungkin beberapa teman ada yang harus bekerja karena banyak teman-teman di sini yang bisa part-time job, terus mereka mensupport biaya hidup mereka dari part-time job itu sendiri. Buat beberapa orang bekerja itu bukan pilihan tapi harus, dan kalau kamu nggak harus bekerja, pertimbangin untuk tetap bekerja. Kalau emang itu bisa diatur dari segi waktu kuliah dan segala macam, kamu ada waktu sisa, kerja, mau itu di toko roti, di supermarket, kerja di universitas sebagai hiwi, karena di situ kamu akan dapat pengalaman yang sangat-sangat berbeda juga daripada kamu belajar buat kuliahnya itu sendiri. Tetap lakuin hobi, aktivitas ekstrakurikuler, tetap perhatiin pola hidup yang sehat, tidur yang cukup, olahraga. Kalau kamu suka main bola, ikut Verein sepak bola. Kalau kamu suka nari, saya ikut perkumpulan orang Indonesia di sini yang nari tradisional. Apapun itu interest kamu, kalau kamu suka film, datang ke klub film, lakuin
hobi kamu dan jadiin itu buat kesempatan untuk lagi-lagi berintegrasi dengan orang-orang di sini, dan itu akan jadi suasana yang berbeda daripada pas kamu kuliah suntuk, dan itu akan jadi kesempatan kamu buat refreshing. Cari mentor kalau kamu mulai nyari project kuliah untuk tesis, mulai cari kerja juga nanti, jangan cuma cari bos, jangan cuma cari supervisor atau betrayal, tapi cari juga mentor, orang yang bisa kamu datang, kayak bisa kamu kasih keluh kesah kamu secara, maksudnya keluh kesah dalam bidang kuliah atau bidang profesional, orang yang kira-kira bisa membimbing kamu untuk lebih advance lagi di jalur kuliah atau karir. Research, maksudnya itu tadi kayak banyak baca, banyak pertimbangan dulu, tapi dalam hidup kadang-kadang kita nggak bisa mempersiapkan semuanya dengan research, kadang-kadang kita cuma bisa mempersiapkan itu sampai situ aja, ada banyak hal-hal yang di luar kontrol kita, dan kalau itu udah muncul, kalau kamu kesulitan, kamu nggak sendiri, jangan takut. Semua orang di sini banyak banget ngalamin ups and downs yang luar biasa, kadang down-nya sampai down banget. Dan ini benar-benar, karena ini dialami oleh semua orang, dari sistem Jerman sendiri udah mempersiapkan beberapa bantuan untuk orang-orang yang mengalami seperti ini. Misalnya kalau kamu kuliah di sini, kamu jadi mahasiswa, kamu bisa ke Studentenwerk. Di sana ada pengacara atau yuris yang duduk untuk ngasih kamu counseling, ngasih kamu konsultasi tentang semua pertanyaan yang berhubungan tentang masalah-masalah hukum, masalah kontrak rumah, masalah visa, semua yang berhubungan dengan pasal-pasal hukum. Ada orang yang duduk di situ dan bisa ngasih counseling ke kamu kalau kamu udah kesulitan cari bantuan. Ada juga dari Studentenwerk yang ngasih konseling tentang belajar, konseling tentang kesehatan mental. Jangan takut untuk cari bantuan, bahkan dari awal pun, waktu belum ada apa-apa, belajar untuk gimana kamu bisa mempersiapkan semuanya dengan lebih baik, dan kadang-kadang cari bantuan dari awal itu juga nggak ada jeleknya. Itu aja dari saya. Sorry kalau udah kelewatan dari waktu yang dikasih, time frame yang dikasih. Ini kontak saya kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya. Ada email saya di situ, Instagram sama LinkedIn. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Dewi. Oke, mungkin kita kasih kesempatan ya buat teman-teman yang mau bertanya. Oke, mungkin yang mau nanya langsung nih sama kita, bisa pencet tombol raise hand-nya ya. Jadi kita bisa lihat nih siapa aja yang mau nanya secara langsung. Coba pencet tombol raise hand. Sambil nunggu, nih ada pertanyaan di kolom Q&A. Oh nih, wah udah ada yang langsung nanya nih. Oke, bentar ya. Oke, halo. Halo, Iya, silakan. Kak, mau tanya dong. Kalau pas kuliah tuh, kakak tuh banyak waktu free time gitu, atau bener-bener hektik sih jamnya, Kak? Kayak bener-bener belajar terus gitu, nggak ada banyak tugas, nggak sempet kayak free time-nya. Oke, jadi kalau load dari kuliahnya sendiri itu bakal membuat kamu berpikir kamu banyak free time. Aku waktu itu kelasnya cuman, karena aku kuliah kedokteran, kelas yang wajib datang dan di absen itu lebih banyak daripada misalnya teman-teman yang kuliah teknik. Kalau teman-teman yang kuliah teknik, mereka bisa jadi satu semester benar-benar nggak ada yang di absen sama sekali. Kalau anak kedokteran masih ada seminar atau praktikum atau lab yang itu di absen harus datang. Itu pun untuk anak kuliah kedokteran, load-nya kira-kira satu semester cuman 3 kali atau 4 kali 3 jam dalam satu minggu. Yang 4 kali 3 jam dalam satu minggu, atau bisa jadi misalnya 8 kali 3 jam dalam satu minggu, terlihat sangat sedikit sebenarnya kelas yang kamu wajib datang. Tapi itu lagi, kamu bisa waktu kamu sendiri, waktunya itu untuk apa? Kerja, untuk belajar. Tapi kalau waktu luangnya itu benar-benar cuma dipakai, luang ini dalam artian waktu yang kamu nggak harus datang ke uni ya. Kalau itu nggak dipakai untuk belajar, kamu benar-benar bakal kataran
akhir semester atau pas masa ujian gitu. Jadi load-nya uninya nggak banyak, tapi dari sekian banyak waktu di luar uni, di luar kelas uni itu banyak yang mesti kamu pakai untuk belajar sendiri gitu. Oh, oke, makasih Kak. Sama-sama. Iya bener sih yang dibilang sama Debbie ya, beberapa whole lesson itu kan memang nggak wajib ya Debbie ya, jadi memang tergantung sih. Pengalaman saya juga kalau teman-teman ngerasa aduh kayaknya dengerin profesor ngomong di whole lesson itu nggak ngefek ya gitu, ya udah mendingan saya ke bibliotek atau mendingan saya belajar sendiri di rumah. Tapi kalau ada tipe orang yang masih harus mendengar gitu ya, saya memang harus mendengar profesor ngajar baru saya bisa lebih ngerti ya disarankan memang datang. Jadi memang sangat benar kata Debbie, sangat individualis. Jadi tergantung kamu belajarnya seperti apa, gitu kan. Yang paling pas buat kamu itu seperti apa, gitu. Oke, sambil nunggu nih kita ada pertanyaan nih. Apakah lulusan SMK Teknik Kimia berkesempatan melanjutkan pendidikan kedokteran di Jerman? Setahu saya kalau SMK Teknik Kimia tuh nggak bisa ya untuk pendidikan kedokteran di Jerman. Tapi mungkin Debbie bisa membantu melengkapi, Debbie. Saya sendiri sayangnya belum pernah ketemu langsung orang yang pengalaman seperti ini dari SMK lanjut ke student college dulu ya berarti, lalu lanjut ke kuliah. Ini don't quote me on this, saya nggak yakin, tapi rasanya pernah baca thread di PPI Jerman di Facebook group. Tantangannya adalah dari SMK-nya lanjut ke student college-nya kalau saya nggak salah. Apakah itu masalah dokumennya nanti untuk daftar ke student college-nya. Jadi kalau kamu bisa ngakalin itu dengan cara udah diterima student college somehow, setahu saya itu kemungkinan jadi bisa gitu. Tapi ya. Oke. Setahu saya memang kalau SMK itu kan memang apa ya, harus dilihat gitu selama di SMK itu mata pelajaran apa kan yang diajarkan gitu. Apakah memang sama atau misalnya mencangkup juga yang akan didapat di student college sendiri. Misalnya kan ada beberapa mata kuliah yang mata pelajaran di student college yang mungkin nggak didapat selama masa SMK ya, tentu itu akan mempersulit. Ya kan? Jadi memang harus dilihat dulu selama di SMK itu dapat mata pelajarannya apa aja gitu. Jadi kalau misalnya mencangkup dengan apa yang akan didapat di student college ya mungkin masih bisa ke student college-nya ya. Nanti untuk ke kedokterannya mungkin beda lagi. Seperti yang Debbie bilang kan persaingannya juga mesti saing juga kan, persaingan sama orang-orang asing, pelamar dari negara asing gitu. Mungkin Mas Giri mau ngelengkapin? Enggak, sudah. Oke, good. Mungkin ada yang mau nanya lagi secara langsung? Bisa raise hand-nya? Silakan. Mungkin sambil nunggu nih, ada yang nanya, Kak Debbie kuliah kedokterannya berapa lama? Aku kuliah kedokteran 7 tahun. 7 tahun ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi. Waktu nulis esai, apa isi esainya sampai kamu bisa diterima di LMU? Oke, jadi waktu nulis esai, waktu itu aku beruntung juga dibantuin sama guru yang waktu itu jadi guru bahasa Jerman aku pas SMA ngeles, tapi aku list isi poin-poinnya ya, dan ini ya aku dapat dari guru aku waktu itu, dan ini poin-poinnya bagus banget. Pertama itu, poin pertama, jadi paragraf awal kamu jelasin tentang diri kamu sendiri, kayak kamu itu siapa, background kamu gimana. Poin kedua, kamu jelasin tentang kenapa kamu mau kuliah kedokterannya dulu. Poin ketiga, kamu jelasin kenapa kuliah kedokteran di universitas tersebut, kenapa kamu pilih universitas tersebut. Jadi misalnya kamu daftar untuk Universität München, kamu bikin alasan misalnya kayak, oh di München itu udah ada institut untuk kanker ini, sebutin nama institutnya, tapi setelah itu kayak udah gitu aja. Jadi sebenarnya satu template bisa untuk semua uni, kecuali yang bagian ini yang ada di paragraf ketiga, kamu bilang, iya saya mau di München karena ini gitu. Terus bagian terakhirnya, kamu tulis rencana masa depan kamu. Kamu bilang misalnya,
oh setelah saya lulus di Jerman saya mau stay di Jerman, atau setelah saya lulus di Jerman saya mau kembali ke Indonesia karena di Indonesia butuh banyak dokter, kasih data juga, kasih statistik. Jadi itu poin-poinnya isi esainya. Pertama background, kedua kenapa kedokteran, ketiga kenapa universitas atau kota tersebut, keempat rencana masa depan. Oke. Oke. Jadi itu ya poin-poinnya ya. Yang pertama tadi perkenalan ya. Jadi perkenalkan dirimu siapa, background diri kamu, terus apa, terus kenapa kamu pengen kuliah kedokteran, terus lalu kenapa kamu pengen kuliah kedokteran di universitas tersebut. Gitu ya. Jadi itu yang penting yang harus ada di motivation letter. Oke. Tanya selanjutnya nih, Debbie, waktu itu nilai kelulusannya kakak berapa? Udah dirata-ratain semuanya berapa? Nilai aku 1,6. Jadi 1,4 FSP, 1,9 UAN. Oh, oke. Oke. Mungkin ada yang mau nanya langsung? Bisa raise hand ya. Terus, waktu itu kakak daftar kemana aja? Keterima di mana aja? Kenapa memutuskan untuk mengambil Universitas München? Oke. Aku waktu itu daftar, seperti aku bilang, banyak banget, kayak 16. Rasanya nggak mungkin aku ingat satu-satu sekarang. Yang keterima di mana masih ingat sekarang. Aku keterima di München, keterima di Leipzig, Freiburg, Greifswald. Rasanya yang kedokteran itu. TU Dresden itu pakai manggil interview, tapi aku nggak datang. Ya kurang lebih itu. Lalu kenapa memutuskan ngambil Universitas München? Jadi sebelum aku mulai kuliah, waktu itu selesai Stuttgart itu bulan April atau Mei, lalu bulan Juli aku udah nyampe di Jerman, pas untuk penyesuaian awal, jadi supaya nggak kaget banget masalah bahasa, aku ke Jerman lebih awal, dan pas bulan-bulan awal di Jerman itu waktu belum mulai kuliah dan lagi nunggu Zusage diterima di mana, aku sadar ternyata aku suka kota besar, ternyata aku kurang suka kota kecil, dan itu sesuatu yang aku nggak tahu waktu aku di Indonesia. Jadi aku nggak daftar kota besar doang, dan ada beberapa kota besar yang aku nggak daftar. Tapi akhirnya dari sekian banyak kota yang aku diterima, kota paling besarnya itu Uni München, dan aku mutusin di München karena itu. Kota besar ya? Iya. Oke, sama sih, saya juga city girl. Saya juga city girl, jadi memang balik lagi sih ke ada anak kan yang memang tipenya lebih suka untuk di kota yang lebih sepi, mungkin lebih enak buat belajar, lebih tenang gitu ya, tapi ada juga yang lebih suka ada juga yang lebih suka kota besar, mungkin biar nggak bosen, banyak entertainnya gitu kan. Bergantung sih, itu balik lagi ke preferensi masing-masing sih ya, gitu. Oke, ada lagi nih yang nanya, kalau mendaftar ke Uni Asis, motivation letter yang di-upload ke sistem kan hanya satu, padahal tujuan universitas yang dituju banyak. Sebaiknya isi motivation letter-nya apa ya? Aku waktu daftar, waktu 2012, itu masih sistemnya adalah setiap universitas itu motivation letter-nya datanya berbeda daripada yang lain. Aku nggak tahu sekarang gimana, udah nggak update lagi, udah nggak tahu yang aktual seperti apa, tapi dulu aku bisa. Jadi kalau aku daftar, misalnya tadi München, Leipzig, Freiburg, aku harus, kalau lewat Uni Asis, aku harus daftar, atau Bicung Swasta, aku harus upload motivation letter buat München beda, dari Freiburg beda, dari Leipzig juga beda. Kalaupun sekarang ternyata semua jadi satu, berarti bagian yang kamu mau spesifik kenapa daftar universitas dan ke kota itu dijadiin general aja atau dihilangkan aja. Oke, mungkin Pak Geri bisa memberi jawaban untuk motivation letter? Ya, terima kasih Ibu Felita. Kalau memang zamannya Devi, waktu itu ya memang setiap lamaran di universitas memang membutuhkan satu dokumen. Kalau sekarang kan memang semua universitas itu hanya butuh satu dokumen. Sebenarnya emang betul motivasi yang disampaikan oleh Devi itu betul. Jadi yang general dihilang. Ya.
Oke, terima kasih. Oke, ini mungkin ada yang mau nanya secara langsung nih, mumpung ada Debbie, kita bisa tanya-tanya, bisa pencet tombol raise hand-nya ya, kalau mau nanya secara langsung, silakan ya. Ini ada dari Denny, sebentar. Halo. Halo. Ya, Ya, silakan. mau tanya, sebenarnya ini untuk anak saya. Kebetulan anak saya tertarik dengan kuliah di kedokteran di Jerman. Mengenai kurikulum di sana, apakah harus maksudnya dari sekolah sebelumnya, dari SMU, apakah harus Cambridge A-level atau O-level? Kemudian level requirement supaya diterima di sana untuk bahasa Jerman. Misalnya di Goethe Institute itu harus level berapa supaya bisa diterima di Jerman. Terima kasih. Oke. Ini Debbie bisa membantu? Kalau untuk Cambridge A-level, O-level atau IB lulus sertifikat SMA yang internasional seperti itu nggak harus. Kalau memang punya lulusan dari program internasional seperti itu dari Jakarta, malahan nggak usah student college. Kalau dari UAN itu tetap bisa lanjut kuliah ke Jerman dengan jalur student college seperti itu. Jadi nggak harus kalau bahasa untuk masuk dan diterima di student college biasanya B1 kalau mau aman banget B2 B2 ya. Lalu untuk setelah lulus student college nanti masuk ke universitas, pendaftaran universitas itu udah otomatis kita semua levelnya C1 karena sudah lulus ujian student college yang bahasa Jerman. Oke. Ada. Oke. Oke. Pak Anies mungkin mau menambahkan, silakan. Pak Denny, banyak murid-murid di student college Indonesia yang datang dari sekolah-sekolah internasional yang bawa ijazah A-level. Bicara tentang UAN itu mungkin masa lalu, sekarang kita udah nggak pakai UAN, pakai ijazah SMA, ijazah sekolah. Tapi kembali lagi ke A-level, A-level itu masih tetap, memang benar, Debbie bilang kalau bisa langsung, tapi dengan syarat mereka harus mendapatkan ijazah dari Goethe Institute setara dengan C1. Jadi bukan B2 lagi, tapi C1. Itu problem yang mungkin banyak dihadapi oleh orang-orang dengan A-level. Tapi lebih daripada itu, student college Indonesia atau student college pada umumnya itu memberikan kesempatan untuk beradaptasi. Jadi sebelum masuk ke perkuliahan, saya rasa student college itu sangat membantu karena di situ mereka akan belajar semuanya dalam bahasa Jerman. Jadi saya pikir A-level atau ujian sekolah saat ini, bukan UAN lagi, tetap saya rekomen untuk masuk ke student college sebelum kuliah. Saya rasa itu tambahannya. Iya, betul. Iya, silakan. Saya boleh tambahin tentang itu teman sekelas student college saya, Abraham, dia juga lulusan dengan IB dan dia tetap student college karena dengan alasan yang sama seperti yang Pak Anies bilang, pas student itu kami ngulang mata pelajarannya dalam bahasa Jerman yang akhirnya buat Abraham itu lebih membantu dan lebih masuk akal daripada cuma belajar bahasanya itu sendiri, walaupun sebenarnya dia nggak perlu. Iya, memang lulusan sekolah internasional itu memang lebih banyak disarankan untuk masuk ke student college lebih dahulu, ya, untuk memperlancar dan mempermudah aja sih, gitu. Oke, sekarang ada pertanyaan nih dari Sinta. Hai Debbie, apakah saat ujian masuk Fakultas Medicine, apakah ada tes khusus seperti tes MMPI di FK di hampir seluruh universitas di Indonesia? Sinta, boleh ada yang tahu nggak MMPI itu seperti apa tesnya? Aku juga nggak tahu. Mungkin gini sih, yang kami mungkin
yang dia tanya apakah saat ujian masuk ya kan untuk ya. untuk setahu saya kan kalau mau ke Jerman untuk dari student collect ke ininya kan nggak ada ujian masuk ya, tes terakhir kan tes SFP ya. Oh Jadi, iya, itu ada Ibu Olivia tuh dari DAAD. Nanti kita bisa sapa Ibu Olivia. Nah, mungkin dia bisa nambahin. Untuk sebagian besar banget, hampir semua itu nggak ada tes masuk lagi untuk masuk ke Fakultas Medicine setelah student collect, kecuali misalnya yang tadi saya sebut Dresden, dia undang interview, jadi itu ada satu step lagi antara student collect dan masuk kuliah. Dia undang anak-anak interview, mereka mau kenalan pas interview, tapi itu lebih outlier-nya. Sebagian besar nggak ada tes lagi. Oke. Ini kebetulan Ibu Olivia Sopakwa dari DAAD menulis mungkin seperti TMS, Test für Medizinische Studiengang. Mungkin Ibu bisa saya ini untuk menambahkan ya Ibu Olivia ya. Oke, Olivia, silakan. Oke, halo, ya selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, sebenarnya sih ini saya hanya Mbak Felita, saya hanya sebagai peserta aja ya, tapi beda. Oke, jadi yang saya tahu itu ada namanya TMS. Tapi kalau untuk di Indonesia mungkin namanya apa ya? Tadi yang seperti yang dibilang ya. Ini kepanjangannya sih mungkin Test für Medizinische Studiengang seperti itu. Tapi TMS ini diperuntukkan untuk orang Jerman dan juga untuk orang Eropa. Tadi Debbie ya bilang ya bahwa ada kalau untuk Ausländer quota itu adalah kuota untuk mahasiswa asing di luar dari Jerman dan Eropa sendiri gitu ya. Nah, tes ini untuk mereka. Jadi bukan untuk orang asing. Kalau orang asing seperti yang tadi Debbie telah singgung ya, mungkin penambahan kita bisa memperbesar kans kita yaitu dengan tes AS itu sih. Oke, terima kasih penjelasannya ya Ibu Olivia. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ya. Pertanyaannya, cara mendapatkan beasiswa DAAD. Mungkin Debbie bisa ceritakan bagaimana step-stepnya sampai Debbie bisa mendapatkan beasiswa dari DAAD. Kalau kamu memang udah menjadikan itu tujuan, step-stepnya pastinya adalah yang rajin pas tutkol, nilainya yang bagus, tapi benar tertarik juga sama semuanya. Nunjukin motivasi kamu di situ, nunjukin bahwa kamu benar-benar emang into it. Dan step penting lainnya adalah lagi-lagi esai kamu, motivation schreiben, motivation letter. Waktu itu kami diperbolehkan ngirim motivation letter untuk daftar beasiswa DAAD, dan itu salah satu yang penentu banget juga menurut saya. Jadi tunjukin banget minat dan bakat kamu selama stutkol. Selain itu motivation letter. Oke, berarti itu ya. Dan sekali lagi salah satu ya kesempatan nih untuk bisa dapat beasiswa DAAD adalah dengan masuk ke Student Collect Indonesia pastinya, ya kan? Gitu. Jadi salah satu akses untuk mendapatkan beasiswa DAAD pastinya dengan masuk ke Student Collect Indonesia di winter ya, di winter semester. Kita kan ada dua nih, summer dan winter. Jadi biasanya yang masuk di winter semester itu bisa direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa dengan persyaratan tadi yang Debbie udah bilang, nilainya harus bagus, harus rajin, motivation letter-nya juga harus meyakinkan, gitu ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak nih secara langsung? Silakan ya, silakan raise hand ya. Sambil menunggu, oh ada Sinta, sebentar. Halo Sinta. Ya. Halo Sinta. Halo, hai. Iya, Debbie. silakan.
Saya yang tanya, saya agak belum mengerti apa yang dijelaskan Kak Debbie untuk sekolah FK di Jerman. Jadi MMPI itu apa ya? Minnesota Multifaceted Personality Inventory. Dia kayak tes, bukan tes psikologi, tapi tes gimana caranya mengorek informasi yang sebanyak mungkin mengenai kepribadian anak itu. Nah, itu ujiannya terpisah dengan ujian yang FK sendiri, yang misalnya biologi, kimia itu terpisah. Terpisah juga dengan tes psikologi. Nah, apakah di Munchen atau di Jerman juga begitu ya modelnya ada MMPI khusus sendiri? Dan itu menentukan kalau di FK Indonesia. Ya, di sini nggak ada tes seperti itu selama proses pendaftaran kuliah. Yang jelas dari hasil student collect kamu, dari kriteria uni yang tadi sempat saya singgung, habis itu kamu langsung FK. Nggak ada tes seperti itu yang sangat menentukan. Yang mungkin ada adalah seperti yang saya bilang tadi, interview. Misalnya di beberapa kota mereka ngadain sistem interview, atau tadi seperti yang Ibu dari DAD sebutkan, ada beberapa uni yang menerima tes as kamu, itu memperbesar chance. Jadi MMPI seperti itu nggak ada di Jerman. Oh iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, oke, sekarang kita lanjut. NC untuk kedokteran berapa sih, Kak? Apakah itu wajib banget dipenuhi atau enggak? Nah, NC untuk kedokteran berapa sih, Debbie? NC ini lagi-lagi sesuatu yang nggak bisa kita benar-benar tahu secara pasti sebelumnya. Kita bisa kira-kira mungkin sekitar 1, itu kamu cukup aman, tapi nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa. Teman-teman aku yang nilainya juga banyak yang kuliah kedokteran, jadi lagi-lagi wajib banget dipenuhi atau enggak. Coba kalau kamu udah tahu mau kuliah kedokteran, coba aim high, coba nilainya benar-benar dipenuhi yang bagus. Kalau misalnya ternyata nggak dapet nilai sebagus itu, coba cari uni yang kamu bisa dapat plus points dengan kriteria-kriteria tambahan tadi gitu. Oke. Jadi memang NC itu tergantung ya, sangat tergantung dengan universitasnya. Tiap uni kan tadi punya punya freedom atau punya pride untuk menentukan berapa NC yang mereka inginkan, gitu kan, untuk jurusan kedokteran, gitu. Jadi seperti yang tadi dibilang, pokoknya usahakan nilai sebaik-baiknya kalau memang dari awal udah punya tujuan untuk kuliah kedokteran, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin kan nggak sih buat mahasiswa kedokteran kuliah sambil part-time, tanpa ngebuat kuliahnya keteteran? Kalau kakak sendiri gimana? Kakak dulu kerja part-time atau enggak? Kalau iya berapa banyak nih? Atau cuma weekend doang atau gimana? Coba mungkin Debbie bisa cerita, Debbie part-time atau enggak? Memungkinkan atau enggak, mungkin tentu aja kamu butuh disiplin. Temen seangkatan aku di Uni Munchen yang sama-sama Indonesia, dia itu kuliah sama sekali nggak dibiayain orang tuanya, jadi dia support diri dia sendiri sambil kerja part-time, dan dia sekarang udah lulus juga, udah jadi dokter juga, dan udah kerja duluan malahan sekarang di bagian bedah. Jadi sangat mungkin, tentu aja nggak semudah itu, dan tentu aja bisa ada masa-masa beratnya, tapi yang perlu diingat juga adalah kalau misalnya kamu mau support diri sendiri seperti itu, gaya hidup juga menyesuaikan, tapi semuanya itu mungkin. Aku sendiri gimana, aku kerja part-time, iya, awalnya enggak, karena itu untungnya ada dasar dari DAD, tapi karena untuk pengalaman juga aku tetap kerja part-time. Aku pernah kerja jadi hiwi, pernah kerja di jadi freelance. Kalau misalnya klinik itu
lagi kekurangan perawat gitu, terus ada satu platformnya kita bisa kayak masukin, oh saya mau kerja di hari itu di klinik itu jadi tenaga perawat 8 jam aja gitu, satu dinas aja, itu bisa seperti itu. Dan saya sempat kerja freelance seperti itu juga selain Hiwi, dan pernah kerja jadi babysitter, bahkan sampai sekarang masih jadi babysitter sampai nanti mau mulai kerja full time pertengahan Agustus gitu. Oke, jadi pernah kerja part time ya, karena memang kalau menurut saya sendiri kerja part time itu salah satu kesempatan kita ya untuk cari pengalaman ya, cari pengalaman yang nggak akan kita dapatkan kalau kita di kuliah di Indonesia gitu kan. Itu menurut saya memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya, tapi memang harus banyak pertimbangan kan. Bagi waktunya juga harus pinter ya kan, jangan sampai kerja terus nanti nggak belajar, keteteran ya kan, kayak gitu. Terus mungkin ada yang tanya tadi Debbie nyebut Hiwi itu apa sih? Hiwi itu kan Health Vision Shuffler ya, coba mungkin Debbie bisa lebih memperluas apa sih Hiwi itu gitu. Hiwi itu biasanya sebutan untuk posisi di uni, untuk mahasiswa yang membantu dosen, bantu suatu proyek. Jadi biasanya itu posisi untuk mahasiswa yang membantu di uni gitu. Jadi urusannya lebih ke misalnya proyek-proyek yang akademis atau bantu dosen, bantu bikin ujian. Jadi semacam asisten dosen lah ya gitu secara garis besarnya gitu. Iya, oke. Mungkin ada yang nanya nih, Anitra Wulan sebentar. Ya, halo Anitra. Halo. Iya, silakan. Kak mau nanya, waktu itu di Universitas München pakai Regel Studiengang atau model Studiengang ya? Terus bedanya itu apa di kayak tahapan belajarnya atau kuliahnya, bedanya gimana? Makasih. Ya, ini silakan. Anitra, kalian pertanyaannya mirip sama Giovanna. Iya betul. Q&A. Ya, di Universitas München pakai Regel Studiengang. Bedanya apa? Regel Studiengang itu sistem yang lebih lama. Jadi kamu kuliah 2 tahun awal itu namanya Vorklinik atau Preclinical. Itu kamu belajar mata kuliah yang jadi basis dulu dan jadi dasar ilmu kedokteran itu sendiri, yaitu anatomi, fisiologi, biokimia, belajar biologi lagi, belajar kimia murninya lagi. Jadi matkul yang jadi dasar dulu. Setelah itu kamu ujian negara, Staatsexamen yang pertama. Setelah Vorklinik kamu lanjut ke bagian klinik. Kalau tadi preclinical, setelah Staatsexamen pertama kamu lanjut ke clinical gitu. Baru di clinical itu kamu rotasi bedah, penyakit dalam, semua spesialisasi kedokteran itu kamu rotasi, syaraf, mata. Kalau Regel Studiengang seperti itu. Kalau model Studiengang dari awal kamu udah belajar berdasarkan organ sistem. Jadi kamu misalnya belajar organ sistem syaraf dulu, dan kamu belajar syaraf itu udah langsung bagian anatominya, fisiologinya, biokimianya dengan hubungan dalam satu sama lain sebagai satu organ sistem. Dan ujian negaranya, Staatsexamennya cuma 2 kali total setahu saya. Kalau kamu Regel Studiengang kamu ujian negaranya 3 kali total selama kuliah. Oke. Lanjut kalau begitu ya. Terima kasih Anitra pertanyaannya. Sekarang ada pertanyaan nih, kalau saya mau jadi dokter bedah, gimana sih prosesnya? Misalnya setelah kuliah, residensi berapa tahun, dan lain-lain. Coba mungkin Debbie bisa menjelaskan. Setelah kuliah kedokteran, udah lulus, kamu kalau mau jadi dokter bedah, daftar ke posisi assistant arts bedah di kirurgi. Proses pendidikan spesialisnya 6 tahun ya, Felita, kalau nggak salah. Kalau untuk bedah 5-6 tahun ya. 6 tahun. Jadi kamu pertama 2 tahun awal mereka bilangnya common trunk dulu. Itu kamu, saya nggak tahu persis karena nggak pernah mendalami benar-benar dan ngelihat benar-benar, tapi saya pernah dengar kamu common trunk dulu 2 tahun, rotasi di beberapa bagian atau beberapa
bangsal yang kamu harus udah pernah lihat semuanya sebagai dokter bedah, misalnya bedah visceral, mungkin juga bedah pembuluh darah seperti itu, bedah unfal atau ortopedi. Itu ya. ada beberapa yang kamu mesti lihat di Common Trunk, terus abis itu kamu masuk ke sub spesialisasi, setahu saya seperti itu. Jadi setelah kuliah daftar posisi residen, terus sekitar 5-6 tahun kuliah atau bukan kuliah, sorry, kerja 6 tahun, bahkan bisa agak lebih, tapi nggak apa-apa karena kamu udah kerja, jadi itu sebenarnya cuman pasti nambah ilmu aja gitu. Betul. Ini memang salah satu yang spesial di ambil spesialis di Jerman itu adalah kita dibayar, ya. Jadi kita mendapatkan digaji, mendapatkan bayaran di situ. Gitu. Dan setelah saya bedah sendiri kan banyak banget ya cabangnya ya, Debbie, ya, ada macam-macam, bedah vaskuler, bedah jantung dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Pernah remet nggak selama kuliah? Kalau pernah remet, ujian kecil-kecil atau ujian negara? Coba, Debbie. Remet sama kuliah pasti pernah. Kalau ada anak yang nggak pernah remet selama kuliah di Jerman, saya salut banget ya. Ada kayak kenapa nggak ada di dunia, tapi itu saya pasti salut banget sama dia. Saya pernah ngulang ujian klausur. Kalau ujian negara saya nggak pernah remet. Jadi sekali coba lulus. Oke. Ya memang ini mungkin saya juga bisa berbagi pengalaman remet itu mungkin buat anak-anak yang baru lulus SMA, student college, terus kuliah tuh pertama kali harus remet tuh, wah, gue harus remet gitu kan. Saya harus remet, aduh, dunia hancur gitu saya ya gitu. Jadi memang apa ya, harus membiasakan diri kalau remet itu udah hal yang biasa banget gitu kan untuk kuliah di sana gitu. Tapi jangan keseringan juga sih ya. Oke. Oke, terus ada pertanyaan nih, rata-rata lama kuliah kedokteran berapa lama? Terus setelah selesai kuliah kedokteran, peluang bekerja atau pendidikan spesialis bagaimana untuk orang asing? Rata-rata lama kuliah kedokteran itu saya jarang banget lihat yang 6 tahun langsung lulus, yang 6,5 tahun lulus lumayan, 7 tahun juga lumayan, yang lulus 7 tahun yang masih kayak butuh 8 tahun, 9 tahun juga ada. Jadi kurang lebih kayak gitu. Gimana? Bener nggak? Kurang lebih iya. gitu. 7 tahun itu termasuk udah sangat lancar ya, maksudnya ya termasuk lancar kalau menurut rata-rata gitu ya, karena banyak yang membutuhkan lebih dari itu kan gitu. Terus gimana peluangnya untuk bekerja atau untuk pendidikan spesialis untuk orang asing nih terutama? Peluangnya sangat bagus kalau untuk sekarang ini ya. Saya nggak bisa bilang job market sebagai dokter untuk 5 tahun 10 tahun ke depan gimana, tapi kalau sampai sekarang dan ya ini peluangnya masih sangat bagus karena di Jerman itu job vacancy untuk dokter untuk pendidikan spesialis lebih banyak daripada jumlah pendaftarnya. Dan termasuk untuk orang asing, jadi kayaknya orang Jerman ini juga udah nggak bisa milih-milih mau orang Jerman atau mau orang asing karena mereka butuh dokter. Gitu. Iya, jadi memang dokter sangat dibutuhkan di sana ya. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi secara live, secara langsung bisa raise hand. Jangan lupa. Ini ada yang nanya lagi nih, Debbie. Kalau kuliah di Jerman itu benar nggak sih kita tuh harus bisa 2 bahasa Jerman dan bahasa Inggris? Menurut Debbie gimana? Enggak, sebenarnya enggak. Yang penting, yang paling utama tentu aja bahasa Jerman kamu, karena itu bahasa pengantaran bahasa utama yang kamu perluin untuk hidup di sini, kuliah di sini. Bisa bahasa Inggris itu pernah jadi bisa Inggris itu selalu plus point karena gimana pun juga kamu kadang-kadang ketemu pasien yang dia sendiri pasien yang nggak bisa bahasa Jerman, atau kayak kamu kadang-kadang mesti baca paper atau artikel yang bahasa Inggris, tapi itu plus point harus gitu. Kamu bisa survive dengan bahasa Jerman aja dan bisa baik aja dengan bahasa Jerman aja.
Oke. Terus, nah sebelum masuk ke student collect nih, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Dan pengalaman kakak oknum perform student collect gimana? Persiapan student collect untuk student collect-nya sendiri ya. Ya sebenarnya menurut aku karena persiapan masuk student collect itu awal banget kan. Kamu ada di tahap-tahap awal banget menuju kuliah ke Jerman. Jadi aku balik lagi ke presentasi aku tadi, benar-benar matengin, pertimbangin tujuan dan motivasi dan semuanya, persiapin diri yang baik secara internally karena pelajaran di student collect sendiri nanti kalaupun kamu udah masuk biasanya orang cukup bisa mengikuti lah gitu. Jadi untuk keseharian di student collect-nya sendiri nggak terlalu banyak yang kamu perlu sesuaiin, tapi lebih ke kamu persiapin mental dan motivasi sendiri untuk ke Jerman. Gitu. Oke. Ini Pak Anies mau nambahin nih kayaknya nih. Enggak, bukan nambahin. Saya mau saran dari Debbie. Tadi ada satu isu yang betul-betul benar itu apa yang dikatakan, yaitu critical thinking. Ini problem kita di Indonesia. Karena sistem pendidikan kita tidak memberikan kesempatan critical thinking. Ini something to do with the customs. Jadi kalau kita terlalu kritis, gurunya marah di Indonesia ya. Jadi itu isu yang sebetulnya berbau culture. Menurut Debbie bagaimana ya? Apa Debbie bisa ngasih masukan kepada student college Indonesia? Apakah hal ini bisa diangkat isunya atau bagaimana caranya menurut Debbie supaya adik-adik kita ini sekarang yang di Studcall atau yang mau masuk Studcall bisa mulai belajar critical thinking karena memang ini luar biasa jadi kendala buat hampir 90% siswa Indonesia. Cara untuk mulai mengintegrasi gimana kita proses belajar mengajar itu juga kondusif buat critical thinking menurut saya. Tadi Pak Anies kan udah benar ya sebut bahwa budaya di Indonesia seperti itu takut ngebantah guru, motong omongannya aja takut, ke toilet aja mesti izin gitu. Jadi mungkin dibikin suasananya ya lebih santai dari awal, dijelaskan kalau kita seperti ini, kita mulai latihan seperti di Jerman, walaupun kita di Indonesia, kita udah ada di budaya yang berbeda. Sekarang kalau masuk dalam kelas itu budaya Jerman yang berlaku di situ. Terus mungkin lebih satu yang saya kepikiran juga Pak Anies, dibuat benar-benar wadahnya di mana orang harus mulai menyuarakan pendapat dan opini mereka berdasarkan fakta dan data. Jadi misalnya dibuat dalam kelas bahasa Jerman mungkin dibuat bukan hanya rasanya waktu itu pun saya juga udah harus mulai membentuk opini dan mulai nggak cuman menghafal aja, tapi dibikin lagi yang benar-benar mungkin kayak kelas debat. Misalnya suasananya di mana orang dibagi jadi 2 grup atau jadi 2 kubu dan dikasih kesempatan untuk kayak one to one memperdebatkan sesuatu. Jadi orang lebih ada keberanian untuk mengeluarkan pendapat karena saya pun sendiri butuh adaptasi banyak untuk mengalahkan, seperti ada resisten sebenarnya karena sistem pendidikan di Indonesia seperti ada resisten awalnya itu untuk mulai lebih bisa bersuara, beropini gitu di dalam kelas. Thank you, bagus sekali, bagus. We might consider that. Iya benar sih. Jadi memang kita harus belajar bagaimana berpendapat, tapi bukan asal berpendapat, tapi berpendapat dan beropini berdasarkan data dan fakta yang bisa kita pertanggungjawabkan. Itu yang memang harus kita pelajari sih ya, memang. Jadi berpendapat bukan cuma asal tanpa ada data, tapi memang benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan gitu intinya ya. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih dari Ibu Olivia yang dari DAAD.
bagaimana cara kamu mendapatkan posisi sebagai asisten arts? Apakah kamu harus punya aprobation dulu? Oke, Ya, silakan. benar. Jadi setelah lulus kuliah kedokteran di Jerman, kita harus isi beberapa formulir, ada paperwork yang mesti dilakuin untuk kita dapat aprobation. Tapi sebenarnya begitu kita lulus kuliah, lulus Staatsexamen yang terakhir, itu kita udah berhak untuk dapat aprobation langsung. Cuma tinggal ngurus paperwork, habis beberapa lama, sebulan kemudian sertifikatnya datang, aprobationnya datang, dan habis itu bisa daftar ke berbagai klinik untuk posisi asisten arts. Nah, ini juga ada pertanyaan bagus nih, Debbie. Kalau misalnya ada dokter dari Indonesia, lalu dia ingin lanjut spesialis di Jerman, kira-kira seperti apa nih? Yang paling penting tentunya bahasa, karena itu yang benar-benar harus dikuasain, tapi jangan takut, jangan jadikan itu penghalang juga, dalam artian banyak dokter dari luar negeri yang lulus kuliah di luar negeri atau bahkan udah bekerja di luar negeri, setelah itu baru ke Jerman dan adaptasi bahasanya saat berada di Jerman itu bisa juga, tapi balik lagi harus ada kemauan untuk menguasai bahasanya, karena cepat atau lambat mau belajarnya, adaptasinya kapanpun itu, tapi sangat-sangat menguntungkan kalau kita sebagai dokter bisa komunikasi kapan itu bahasa pengantarnya yang utama Jerman. Setelah itu yang apa kan dia ujian atau kuliah ulang di Indo. Ini tadi Vel untuk ini ya, lulus untuk spesialis di Jerman. Di Jerman kan, iya. Iya, betul. Oke. Ya itu aja sih, paling bahasa. Untuk di sini nanti kesempatan untuk dapat pekerjaan lumayan, chance-nya lumayan bagus, karena itu balik lagi Jerman sekarang cari banyak dokter. Oke, jadi step pertama yang kita harus persiapkan kalau mau spesialis di Jerman adalah bahasa ya. Oke, mungkin ada yang mau nanya langsung nih, bisa ya, kita pencet raise hand-nya, nanti bisa kita iniin. Ini ada pertanyaan bagus. Munchen kan terkenal mahal ya, Debbie. Boleh dikasih tahu nggak sih kira-kira biaya hidup di sana tuh berapa? Gitu. Biaya hidup, balik lagi ke gaya hidup. Betul. Biaya hidup yang minimal banget ya begitu. Maksudnya yang kayak untuk hal-hal yang emang kamu harus punya, kamu tinggal di Munchen, yaitu misalnya asuransi, kamu tentunya bayar rent, harus bayar kamar, dan kebutuhan-kebutuhan pasti lainnya tuh minimal saya bakal bilang di Munchen itu 700 sampai 800, karena di Munchen juga ada dorm-dorm yang murah, bahkan bisa ditekan lagi. Saya tahu teman-teman saya yang mereka harus cukup berhemat karena mereka kerja untuk support diri sendiri, dan mereka tinggal di Munchen. Ada orang-orang yang bisa tinggal di Munchen dengan biaya hidup sekitar 600 per bulan, jadi itu gambar. Dan di atas itu tentu aja nggak ada limitnya, tergantung biaya hidup, gaya hidup kamu. Oke, jadi biaya hidup tergantung dari gaya hidup. Oke, ini ada pertanyaan nih, ada yang mau nanya secara langsung. Oke, silahkan. Kak, pas kuliah ada nggak biaya tambahan yang dibutuhkan kayak buat beli barang gitu atau buat beli buku? Kalau ada apa aja? Pasti. Oke, biaya tambahan, Debbie. Mungkin buku-buku kedokteran kan mahal ya, tapi kan kita bisa pinjam di perpustakaan ya, Debbie ya. Coba mungkin bisa dijelaskan. Benar banget, kata Velita. Salah satu keuntungannya kuliah di Jerman adalah kamu untuk fasilitas itu sebenarnya semua udah di cover sama universitas, kamu nggak perlu banyak ngeluarin macem-macem biaya untuk ini itu. Buku-buku kalau kamu mau punya sendiri, kalau kamu pengen bisa coret-coret bukunya itu beli sendiri. Tapi kalau kamu nggak perlu banget nyoret buku itu, cuma mau baca semuanya di perpustakaan dan tinggal pinjem. Kebanyakan saya buku itu pinjem aja, habis itu balikin.
biaya-biaya kedokteran mahal lainnya yang seperti di Indonesia, misalnya bayar kadaver dan segala macam, itu nggak ada. Semuanya dari universitas, kamu tinggal kuliah aja, tinggal belajar. Paling sedikit aja yang kamu mesti keluarin biaya tambahan, misalnya kayak beli stetoskop, itu harganya ya 30-70 euro, karena itu bukan sendiri seperti itu, tapi beberapa, dan itu belinya kan cuma sekali, habis itu kamu pakai bertahun-tahun. Oh iya, mungkin iya kalau di Jerman mungkin harus pintar-pintar ya. Jadi memang kalau mau beli buku ya memang belilah buku yang benar-benar emang yang kita butuhkan, yang bisa dipinjem sih ya pinjem aja gitu ya. Misalnya kalau mungkin anatomi, atlas anatomi mungkin ya buat yang awal-awal itu kan memang kayak enak kalau punya sendiri gitu ya. Gitu. Sisanya mungkin bisa pinjam. Jadi memang harus smart thinking. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga, Debbie. Kalau lulusan kedokteran Jerman, apakah diakui di Indonesia atau tidak perlu ujian atau kuliah ulang nggak sih di Indo gitu? Ini pertanyaan umum sih. Kalau lulusan kedokteran di Jerman tidak langsung diakui di Indonesia, butuh penyetaraan lagi. Proses penyetaraannya itu sendiri kayak saya belum menjalani ya, dan jadi belum benar-benar tahu info detail tentang itu, tapi dengar-dengar ya harus daftar lagi ke institusi yang bersangkutan di Indonesia. Terus kalau lulus kedokteran umum di Jerman, jadi baru lulus kuliah, kurang lebih setahun prosesnya untuk penyetaraannya itu sendiri. Terus kalau udah dokter spesialis 2 tahun katanya. Jadi nggak bisa langsung praktek di Indonesia pulang dari Jerman. Oke. Bener nggak sih, Debbie, kalau kedokteran di Jerman itu bedanya kalau misalnya di Indonesia nih, di Jerman tuh kan negaranya bukan negara tropis, jadi mereka tidak terlalu mengenal yang namanya tropical disease gitu. Misalnya, ini saya cerita pengalaman ya. Saya tuh, ini pengalaman pribadi. Dulu itu saya sempat kena TBC di Jerman. Nah, TBC itu kan penyakit yang uncommon ya di Jerman. Gitu. Terus TB saya itu sebenarnya pertama bukan orang kan kenal TBC paru. Orang nggak pernah tahu kalau TB itu bisa kemana-mana, iya kan Debbie? Bisa di mana aja gitu. Nah, dokter itu butuh waktu yang cukup lama untuk mendiagnosa apakah ini sebenarnya saya sakit apa gitu. Benar nggak sih Debbie gitu kalau kedokteran di Jerman itu tidak terlalu ini untuk tropical disease gitu? Kalau gitu saya tanya pengalamannya Felita lebih lanjut, tapi akhirnya itu apakah tertangani, dan akhirnya walaupun mungkin agak eksotis buat mereka dan prosesnya lebih lama, tapi abis itu apakah? Iya, memang mereka butuh waktu yang lebih lama untuk bisa mendiagnosa penyakit saya waktu itu. Tapi untuk penanganannya mereka memang luar biasa. Jadi begitu tahu saya kena, terus saya benar-benar di-isolate gitu ya. Terus kan TBC itu butuh minum obat yang cukup keras ya. Jadi sebelum minum obat itu mereka benar memeriksa saya. Setelah minum juga mereka bertanya apa yang kamu rasakan gitu kan. Jangan sampai obat yang saya minum itu nebenwirkungnya lebih parah dari penyakit yang saya diderita gitu kan. Gitu sih. Jadi untuk menjawab pertanyaan tentang penyakit tropis, jadi doktrin penyakit tropis ini yang sering banget saya dengar untuk orang yang bilang, kenapa sih lulusan luar negeri nggak boleh nggak boleh praktek di Indonesia kan terus orang bakal bilang kan di luar negeri nggak ada penyakit tropis. Mohon maaf, menurut saya itu kurang masuk akal. Ya kesel nggak sih Fel dengernya, karena menurut saya gini. Iya, di luar negeri ini nggak ada sebanyak itu penyakit tropis, tapi kami ini pas belajar kedokteran pernah dengar bahwa penyakit tropis itu ada, jadi udah dilatih untuk berpikir kalau kita udah mulai mentok nih pasien nggak ketemu diagnosanya apa, kok kayaknya sakit ini tapi bukan, itu tapi bukan, itu tapi bukan. Setelah mulai mentok kita harus mulai mikir, pasien ini mungkin kena sesuatu yang eksotis. Jadi kita dilatih karena pasien itu sekarang dari seluruh dunia. Di Indonesia ada pasien dari luar negeri dari mana-mana, dan di Jerman ada pasien dari luar negeri dari mana-mana. Apalagi kalau kita udah lihat
pasien ini punya background migrasi atau dia mungkin dia orang Jerman tapi dia baru pulang bepergian dari luar negeri, itu kita udah harus ini mungkin sesuatu eksotis dan mungkin sesuatu yang tropis gitu. Jadi kalau dibilang di luar negeri pendidikan penyakit tropis itu nggak ada, salah. Nggak ada sesering itu, iya, tapi kita udah dilatih untuk berpikir bahwa kemungkinan itu ada. Kalau dibalik lagi posisinya, di Jerman itu banyak butuh dokter dan Jerman nggak pilih-pilih. Orang Jerman nggak ngomong ke orang Indonesia, oh karena kamu orang Indonesia kamu cuma tahu penyakit tropis, kamu nggak boleh kerja di Jerman. Enggak, semua orang itu welcome buat kerja di sini karena Jerman tahu Jerman butuh dokter. Jadi saya kurang mengerti kenapa kalau di negara lain butuh dokter itu dibeda-bedakan jenis penyakitnya, karena belajar tentang penyakit, tentang cara diagnosanya dan terapinya itu adalah dengan benar-benar kecemplung langsung, praktek langsung di situ menurut saya. Jadi argumen penyakit tropis atau jenis penyakit itu agak lemah buat saya. Iya, memang karena banyak ya, kita dengar banyak ya apa sih hoax itu gitu ya, kalau gimana nih gitu, nggak bisa beradaptasi mungkin karena di dokter lulusan luar itu tidak apa ya, nggak ahli nih di bidang penyakit tropis gitu kan, kita sering banget dengar pasti kayak gitu kan ya gitu. Jadi dengan statement ini kan kita bisa matahin gitu kalau nggak juga kok, kita juga pernah belajar gitu kan ya, kita juga pernah tahu, paling nggak kita udah dilatih untuk berpikir bahwa oke, kalau ini udah mentok nih seperti yang ngomong, ini bukan, oke, berarti kita mesti berpikir out of the box gitu kan. Iya, betul. Oke, kita 2 pertanyaan terakhir ya, karena berasa seru banget ya ternyata ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Mungkin ada nih yang mau tanya secara langsung mungkin? Silakan ya, 2 orang terakhir deh, kita kasih kesempatan. Oke, Kalista. Oke, Kalista silakan. Kak, saya mau tanya, Kak, kalau misalnya lagi lecture atau seminar gitu kan biasanya dikasih info yang nggak ada di buku atau apa gitu. Kalau dari pengalaman Kakak itu lebih mendingan pas lecture-nya kita tulis tangan atau diketik di laptop atau gimana, Kak? Oke. Mungkin Debbie bisa jawab? Jadi untuk ketik tangan atau di laptop tentu aja itu preferensi masing-masing, whatever works best for you. Saya sendiri selama kuliah pernah nyoba macam-macam model untuk nyari kayak mana yang paling cocok buat saya. Tapi kadang-kadang tergantung dosennya juga, karena tiap dosen juga dia beda pembawaannya. Ada dosen yang ngasih slides-nya sebelum mulai kuliah, jadi saya bisa download slide-nya, terus abis itu saya bisa coret-coret slide-nya kalau ada tambahan. Ada dosen yang dia nggak ngasih sama sekali slide-nya, jadi saya juga nggak bisa nyoret-nyoret itu di iPad, jadi harus tulis tangan. Beda dosen, beda pembawaan, dan kamu cari juga yang paling cocok buat kamu. Iya, benar dia. Dan bahkan setahu saya juga ada beberapa dosen yang kayak nge-record gitu ya, nge-record lesungnya dia gitu kan. Jadi kita bisa wiederholen sendiri di rumah dengan tempo kita gitu kan. Jadi ya benar kata Debbie, ya tergantung style dari dosen itu sendiri seperti apa gitu. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir dari, ya udah nih ada 2 deh, kita kasih kesempatan 2 ya. Oke, Haske, silakan. Halo. Ya, halo. Kak Debbie. Halo. Kak, di Munchen nyari wonungnya di website apa, Kak? Sama itu, Kak, Kakak apartemen atau WG? Kalau WG harganya berapa, enggak? Oke, silakan dijawab, Debbie. Saya harus ketawa kayak Munchen. Tadi saya pas presentasi nggak jadi cerita tentang pengalaman homeless di Munchen sepertinya. Oke, cuma menarik ya. Tadinya saya mau cerita tapi pas presentasi kelewat. Jadi waktu saya pertanyaan tentang wonung di Munchen itu sulit sekali karena terkenal banget, susah banget nyari rumah di sini. Begitu saya awal nyampe Munchen, saya harus mulai waktu itu jarak saya nyari rumah dan mulai kuliah cuma sekitar 2 minggu, dan saya belum punya rumah, harus mulai kuliah sebentar lagi.
daftar sana-sini nggak diterima, telepon sana-sini ditolak, datang ke Besichtigungstermin untuk satu apartemen yang datang 20 orang, semuanya siap bayar. Orang punya uang di Munchen pun belum tentu bisa dapat rumah. Jadi waktu itu sempat nangis, homeless, nggak tahu mau kemana, masih tinggal di hostel yang isinya bareng-bareng sama orang lain, dan waktu itu mikir harus tinggal di hostel terus sambil kuliah, tapi tiba-tiba ternyata dapat kabar dari satu Wonheim kalau saya dapat kamar di situ karena ada orang yang nggak jadi ngambil kamar. Beruntung banget. Website apa? Ada beberapa, saya sekarang kalau nge-share link di sini bisa nggak ya? Tapi saya juga udah nggak tahu. Kalau kamu mau linknya, email saya di debie.nelwan@outlook.com, bisa ditulis sini. Waktu itu ada link dari TU Munchen yang dia ngelist semua Wonheim di Munchen. Saya sendiri sekarang tentu aja nggak megang linknya, tapi bisa saya cari, dan kalau kamu mau bisa saya email ke kamu, email aja. Cara lainnya di Munchen banyak Wonheim privat, jadi nggak cuma dari Studentenwerk aja, tapi banyak banget Wonheim privat. Saya sendiri sekarang tinggal di Studio Wohnung, udah pindah dari dorm yang pertama waktu itu saya dapat. Harganya Munchen relatif lebih mahal, apalagi untuk WG Zimmer dan Wohnung ya. Kalau dorm harganya sama kayak di kota lain, tapi untuk WG Zimmer dan Wohnung relatif lebih mahal. Jadi atau kalau kamu bayar harga murah, kamu dapat apa yang kamu dapat itu lebih sedikit daripada yang kamu dapat di kota lain gitu. Oke. Kak, Kayaknya, maaf tadi email kakak apa kak? Ini di chat lihat nggak? Di chat. Wait. Debbie.nelwan@outlook.com. Mungkin Debbie ngirim itu to all panelists. Mungkin seharusnya ke panelists and attendees. Jadi kelihatan juga ke yang lain. Oke, aku ulang ya. Iya, mungkin bisa dicari juga di WG Gesuh ya. Mungkin Debbie juga tahu website itu wggesuh.de, itu juga bisa buat cari Einzelapartemen atau WG gitu ya. Kayak gitu. Nah, kesulitan nyari rumah itu memang umum di kota-kota besar juga ya. Jadi kayak untuk daftar Studenten Wonheim juga kayak mesti ngantri lama gitu baru dapat gitu. Oke. Oke, sekarang kesempatan terakhir ya, Alexandra. Halo. Halo. Ya, silakan. Oke, selamat sore, Kak. Jadi, aku mau nanya, kan kalau di universitas-universitas Indonesia itu ada yang namanya UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, kalau di Universitas Jerman itu ada hal-hal yang mirip kayak gitu nggak? Ini dalam ranah masih di universitas ya berarti? Di universitas. Ya, di Universitas Jerman juga ada UKM kayak gitu, dan ada yang semacam BEM-nya, misalnya setiap fakultas ada satu organisasi yang ngurusin kayak organisir segala macam yang berhubungan sama fakultas itu sendiri dan jadi representasi fakultas itu ke universitas. Ada juga UKM tadi yang organisasi-organisasi mahasiswa tadi yang tematik, misalnya yang choir, yang film, yang nature, hiking. Jadi itu ada di sini, dan kalau kamu ada waktu dan kesempatan dan minat, saya sangat nyaranin untuk ikutan itu juga. Oke, makasih Kak. Ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan umum ya, Debbie. Bagaimana sih toleransi antara ras dan agama gitu di sana? Mungkin ini pertanyaan yang mungkin banyak ditanya ya. Menurut Debbie gimana sih gitu? Pengalaman saya selama ini bisa dibilang sangat baik. Kalau saya boleh jujur, fenomena beberapa tahun terakhir yang sebenarnya ada di seluruh dunia, di mana banyak orang yang semakin megang ideologi ekstremis, itu di Jerman juga ada, tapi ya balik lagi itu fenomena seluruh dunia sepertinya.
sedikit kerasa pergeseran ke arah situ, iya. Tapi sebenarnya dalam hidup sehari-hari nggak terlalu kerasa. Selama ini saya ngerasa orang-orang respect banget dan mereka excited kalau tahu saya dari Indonesia, itu jadi bahan obrolan malah. Banyak orang-orang yang pernah liburan ke Indonesia terus jadi bisa ngomongin kayak, oh mereka suka makan apa di Indonesia, dan orang sini, orang Jerman juga orang-orang yang sangat sering traveling ke seluruh dunia, jadi mereka terbiasa juga ketemu dan terpapar sama culture baru atau orang asing, jadi all fine. Okay. How about gender equality? Gender equality di Jerman, kesempatan kamu jauh lebih bagus daripada kebanyakan negara di dunia sebagai perempuan. Hak kamu jauh lebih banyak terjamin di sini. Tentu aja masih ada yang nggak sempurna, tapi itu rasanya udah spesifik banget. Di setiap tempat tentu aja masih ada yang bisa diperbaikin, tapi all in all dibanding kebanyakan negara di dunia lainnya, kesempatan kamu baik banget di sini sebagai perempuan. Dan dari beberapa poin aja, misalnya perempuan atau kayak suatu orang tua pasangan orang tua yang punya anak, si suaminya itu juga punya kesempatan untuk cuti lama untuk ngurus anak misalnya. Jadi itu satu poin, misalnya ini contoh aja out of the blue, di mana negara juga mikirin, oke, mungkin nggak cuman si perempuan aja yang perlu dikasih cuti, tapi si suami juga mungkin perempuannya juga pengen balik lagi ke karir dan ngurus lagi, pengen lanjut kerja lagi. Jadi kayak kita kasih kesempatan buat suaminya juga ngambil cuti, dan itu salah satu contoh aja. Iya, setahu saya sih total 3 tahun ya. Jadi total antara ibu dan bapak itu di total mereka punya Elternschaft namanya 3 tahun untuk achieve anak-anaknya. Karena mungkin setelah 3 tahun anaknya bisa ditaruh di apa sih kayak daycare gitu, ya betul gitu ya. Jadi buat orang tua nih yang punya anak-anak perempuan gitu ya, yang pengen kuliahin anaknya di Jerman, don't worry ya. Oke. Gimana nih, Dewi, kita mau kasih kesempatan lagi, satu lagi kali ya. Ini ada yang nanya nih, sayang ya. Oke, Maria mau coba. Halo. Halo. Iya, silakan. Iya, ini Tante Debbie ini. Oh, ini tante aku ya. Oke. Deb, dengan keadaan Jerman yang resesi saat ini, ada pengaruh nggak untuk dunia kedokteran pada khususnya ya? Oke, thank you. Pengaruh ada sedikit pastinya, karena banyak institusi yang harus ada beberapa dokter yang jadi mereka nggak usah kerja sebanyak sebelumnya, misalnya karena pasien yang datang jadi lebih sedikit aja, banyak dokter. Sistem internal, sistem kesehatan di Jerman, asuransi, klinik, mereka semua banyak yang harus adaptasi ke keadaan baru ini. Tapi in general nggak terlalu banyak atau nggak terlalu dramatis dampaknya, karena kebanyakan hal bisa berjalan seperti normal, seperti sebelum pandemi. Dokter-dokter semua kebanyakan tetap kerja seperti biasa, klinik tetap dapat pasien, dan dampak ada tapi cukup bisa diminimalisir. Oke, nggak kerasa nih udah hampir 2 jam ya kita ngobrol. Oke, mungkin closing statement dari Debbie untuk menutup rangkaian webinar kita. Coba. Closing statement dari aku, cari info sebanyak-banyaknya, apapun itu, bukan cuma tentang Jerman, tapi apapun itu dalam hidup. Cari info sebanyak-banyaknya, cari tahu yang benar itu buat kamu atau bukan, persiapin diri benar-benar, dan
di luar itu selalu ada yang jadi kejutan buat kita, dan it's okay. Kalau kita dari awal udah yakin sama itu, kita bisa ngelanjutin terus dan pasti ada jalannya. Jadi good luck buat semuanya. Oke, mungkin Pak Anies. Mungkin sambil dengar kita bisa ngisi polling penutup ya, teman-teman semuanya. Ja, hallo Debbie. Das war eine sehr schöne Präsentation, sehr ausführlich. Also, das war fabelhaft. Du hast echt gut getan. Erfolgreich. Kamu bukan cuma sukses studi akademis, tapi juga kayaknya luar biasa. Du bist eine sehr harte Frau geworden. Jadi wir sind stolz auf dich. Ya, und terima kasih masukannya buat Kolek Indonesia. Jangan lama-lama dibiarkan pulang. Indonesia perlu pulang. Jadi sekali lagi salam buat Anelwan, Ucat Nelwan. Dia bangga banget. Jadi namanya banyak. Kita udah 1.000 orang alumni Indonesia, tapi kamu termasuk yang menjadi kenangan bagi kami semua di Stifel ini. Sukses selalu ya. Terima kasih Pak Anies, terima kasih Felita kesempatan sharing. Iya, terima kasih. Kita sambil nunggu teman-teman ngisi ini ya, ngisi polling ya. Oke, Debbie terima kasih banyak. Ditunggu kunjungannya ke sini ya. Mungkin lagi pandemi nggak bisa traveling kan ya, gitu. Iya. Oke, bentar ya, kita tunggu hasil polling dulu. Setelah itu nanti kita tutup ya. Mungkin sambil nunggu, Debbie aktivitasnya apa nih hari ini? Hari ini saya mau potong rambut. Sure. Babysitting. Antara itu ngerjain paper lagi, kerja di laptop. Oke. Oke, tetap aktif berarti ya, walaupun lagi kayak begini ya, lagi masa pandemi begini ya, harus tetap aktif. Sip. Oke, bentar lagi nih, kita masih menunggu. Bentar lagi pollingnya akan selesai. Oke, sepertinya pollingnya udah selesai. Sebentar, saya share dulu. Iya. Oke. Oke. Kalau gitu terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih Debbie. Iya, mungkin yang masih ada pertanyaan tuh bisa kontak ke kami ya, atau ini ada yang nanya tuh, boleh bagi IG-nya enggak? Wah. Boleh bagi IG-nya, bisa ditulis ya sama dia. Nanti bisa tanya Debbie lagi kalau masih ada yang mau ditanyakan atau tanya ke kami gitu ya. Oke, dengan demikian berakhir acara webinar kita pada siang sampai sore hari ini. Sampai ketemu ya di acara berikutnya. Tschüss Debbie, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, terima kasih. Terima kasih. Webinar ini banyak yang kita buat ini yang bagus-bagus.